I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. We have the world in our sight. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rum Patria Sanjaya. Saya absen 26 dari kelas 12 IPA 5. Di sini saya akan membahas materi mengenai radioaktivitas. Apa sih radioaktivitas itu? Radioaktivitas merupakan suatu proses peluruhan inti atom, ya, yang asalnya nggak stabil menjadi lebih stabil daripada sebelumnya. Dan proses atau radioaktivitas ini merupakan suatu proses pemancaran sinar radioaktif gitu. Nah, sinar radioaktif itu ada 3 ya, ada sinar alfa, beta, dan juga gamma. Nah, langsung saja kita bahas kepada yang pertama, yakni sinar alfa. Nah, sinar alfa ini merupakan suatu sinar radioaktif yang memiliki sifat yang pertama. Sinar alfa itu merupakan suatu inti dari helium. Nah, kemudian yang kedua, sinar alfa memiliki muatan yang positif. Dan kemudian yang ketiga, sinar alfa memiliki daya ionisasi yang paling tinggi dibandingkan dengan sinar yang lainnya. Sinar alfa, sinar beta, dan juga sinar gamma. Kemudian, sinar alfa juga merupakan sinar yang memiliki daya tembus yang paling rendah dibandingkan dengan yang lainnya. Tadi yang paling tinggi, sekarang yang paling rendah gitu. Nah, kemudian juga sinar alfa dapat dibelokkan oleh medan magnet dan juga medan listrik. Kurang lebih seperti ini peristiwa dari pembelokan sinar alfa. Jika diberikan suatu zat atau sinar radium, maka sinar radium ini akan dibelokkan. Nah, seperti ini ya, dibelokkan seperti ini. Ini sinar alfa gitu, sifat dari sinar alfa. Nah, dari pembelokan tersebut dapatlah suatu persamaan. Persamaannya seperti ini. A, X, Z. Nah, sebelumnya kita ketahui dulu ya, A ini sebagai nomor massa dan Z itu sebagai nomor atom. Dan X ini merupakan suatu unsur awal. Nah, kemudian nanti akan mengalami suatu peluruhan gitu ya, di mana A atau nomor massa ini akan berkurang 4 dan juga Z atau nomor atomnya akan berkurang 2 gitu. Dan tentunya nanti akan menghasilkan nomor atom dan juga nomor massa yang baru gitu. Nah, tentunya dari persamaan ini berlaku hukum kekekalan nomor atom dan juga hukum kekekalan nomor massa. Selanjutnya adalah sinar beta. Sinar beta ini memiliki sifat yang pertama. Sinar beta itu disusun dari partikel-partikel berupa elektron. Nah, kemudian yang kedua, sifat yang kedua, tadi karena disusun oleh partikel-partikel berupa elektron, maka dari itu muatannya adalah negatif gitu. Kemudian untuk daya ionisasinya itu ya sedang-sedang aja gitu. Interval antara sinar alfa dan juga sinar gamma. Kemudian untuk daya tembusnya ya sedang-sedang aja gitu. Ya kisaran paling cuman bisa nembus 9 cm aja gitu dalam udara. Nah, kemudian sinar beta juga bisa dibelokkan oleh medan magnet dan juga medan listrik gitu. Kemudian ini kurang lebih peristiwa dari pembelokan sinar beta gitu. Nah, radium misalnya tadi ya, radium lagi. Sinar radium itu akan dibelokkan gitu, dan beloknya itu akan berlawanan arah dengan sinar alfa gitu. Jadi nggak sama nih ya pembelokannya gitu, pasti beda, itu beda arah gitu. Nah, kemudian sinar beta juga memiliki persamaan seperti ini gitu ya, dimana nanti pada ruas kirinya Z atau nomor atom akan ditambahkan dengan 1 gitu ya, akan ditambahkan dengan 1, dan tentunya nanti akan menghasilkan nomor atom yang baru gitu. Pada persamaan sinar beta ini juga akan diberlakukan, yakni kekekalan nomor atom. Selanjutnya yang terakhir, yakni ada sinar gamma. Nah, sinar gamma ini merupakan sinar radiasi elektromagnetik ya. Dan kemudian sinar gamma ini memiliki daya ionisasi yang paling rendah dibandingkan dengan yang lainnya, dan juga memiliki daya tembus yang paling tinggi, bahkan bisa menembus sampai 20 cm atau bisa menembus lempeng timbal gitu. Nah, kemudian sinar sinar gamma ini tidak bisa dibelokkan oleh medan magnet maupun medan listrik gitu, karena sinar gamma ini tidak bermassa dan juga tidak bermuatan. Nah, kurang lebih seperti ini peristiwa dari pembelokan peristiwa dari pemancaran sinar gamma gitu, dimana nanti kalau misalnya diberikan suatu sinar radium, maka radium ini akan terus lurus gitu ya arahnya, tidak akan belok seperti sinar alfa maupun sinar beta gitu. Nah, kemudian sinar gamma juga memiliki persamaan seperti ini gitu ya.
di ruas kanan dan juga ruas kiri itu sama. Kenapa sama gitu? Karena ini kan AZ gak ada pertambahan atau ada pengurangan, gak ada gitu kan ya. Nah, kenapa bisa sama? Karena tadi itu yang saya sudah sebutkan bahwa sinar gamma itu tidak bermuatan dan juga tidak bermassa, sehingga ruas kanan dan ruas kiri pun juga sama gitu ya. Ini juga berlaku hukum kekekalan nomor atom dan juga nomor massa. Nah, pada materi radioaktivitas ini ada yang disebut dengan defek massa. Apa sih defek massa itu? Defek massa itu merupakan suatu selisih ya antara massa inti atom dari nukleon dengan selisih atom yang stabilnya gitu. Nah, defek massa itu memiliki rumus seperti ini. Ya. Defek massa itu dilambangkan dengan delta M gitu ya. Delta M sama dengan Z dikali M proton atau massa proton ditambah N dikali massa neutron dikurangi dengan massa inti. Nah, sebelumnya kita sudah tahu gitu bahwa gini ya, X itu kan merupakan unsur ya, A itu merupakan nomor massa dan juga Z itu merupakan nomor atom. Nah, untuk mencari nomor dari neutron itu tinggal dikurangin aja nomor massa dengan nomor atom. Kemudian nanti dapat N-nya berapa dan bisa langsung dimasukin ke rumus ini gitu ya. Jadi Z itu merupakan nomor atom dan juga N itu merupakan nomor dari neutron gitu. Nah, kemudian dari defek massa ini nanti akan dihasilkan suatu energi ikat. Nah, apa sih energi ikat itu? Nah, sebelum membahas tentang energi ikat, kita harus tahu dulu apa itu nukleon ya. Nukleon itu merupakan suatu susunan atau suatu gabungan antara proton dan juga neutron gitu. Jadi di dalam itu ada gabungan-gabungan neutron dan juga proton gitu. Nah, kan kalau misalnya kita sudah ketahui bahwa yang sesama jenis itu tidak bisa mengikat gitu kan satu sama lain gitu. Seperti misalnya proton dengan proton itu kan seharusnya tolak menolak bukan tarik menarik. Nah, dengan energi ikat inti, proton dengan proton atau yang sejenis itu bakal bisa berikatan gitu. Nah, itu dinamakan dengan energi ikat inti. Energi ikat inti memiliki rumus seperti ini. Delta E dikali sama dengan delta M dikali dengan C kuadrat. Di mana delta M itu merupakan defek massa tadi ya ini. Nah, kemudian C-nya itu adalah 931 mega elektron volt gitu. Oke, pada materi radioaktivitas ini juga ada yang disebut dengan peluruhan gitu. Peluruhan itu apa sih? Peluruhan merupakan suatu peristiwa pecah atau hilangnya suatu inti atom yang tidak stabil gitu, atau berubahnya suatu unsur menjadi unsur yang lainnya. Dan kedua hal tersebut dilakukan secara bersamaan gitu ya. Nah, kemudian peluruhan ini yang pertama yang akan saya bahas adalah aktivitas radioaktif gitu. Nah, seperti ini rumusnya. Ada tiga rumus ya. Ada A sama dengan lambda dikali N, kemudian ada juga lambda dikali N0 dikalikan dengan E, kemudian dipangkalkan dengan min lambda dikali T, kemudian juga ada rumus A0 dikali E, kemudian dipangkatkan min lambda dikali T. Nah, kita bahas gitu ya satu persatu apa sih gitu ya lambang-lambang itu. Nah, A itu merupakan suatu aktivitas gitu dengan satuannya adalah Becquerel. Kemudian lambda itu merupakan tetapan peluruhan ya, satuannya adalah per second. Kemudian N ini merupakan banyak inti radioaktif gitu dengan T sama dengan tidak sama dengan 0 gitu ya. Kemudian N0 itu merupakan apa? Banyak inti radioaktif awal gitu pada saat T-nya sama dengan 0 ya gitu. Kemudian ada E itu merupakan bilangan natural dan juga di sana ada A0 itu merupakan aktivitas awal gitu. Jadi pada saat T-nya sama dengan 0 aktivitasnya itu berapa gitu. Oke, jadi inti suatu atom itu dapat berubah-ubah dalam waktu tertentu gitu karena meradiasikan sesuatu dalam proses peluruhan. Nah, dari jumlah dari suatu inti atom itu akan berubah-ubah gitu, akan berkurang terus berkurang sampai menjadi setengahnya. Nah, maka dari itu pada pembahasan yang kedua ini yakni saya akan bahas peluruhan tentang paruh waktu gitu ya, waktu paruh. Nah, seperti ini rumusnya. Ya, waktu paruh itu T setengah sama dengan ln 2 per lambda gitu. Kemudian juga bisa pakai rumus ini ya, N sama dengan T per T setengah gitu ya, T atau waktu paruh gitu. Nah, T setengah itu merupakan waktu paruh ya. Kemudian T itu sama dengan yang ini ya, T ini merupakan lama penyimpanan bahan radioaktif. Kemudian N tadi kan sudah dijelaskan sebelumnya juga kan, N itu merupakan jumlah zat sisa dan juga N0 merupakan jumlah zat mula-mula. Nah, gitu ya. Bisa pakai rumus ini jadi ke rumus ini. Di mana ln 2 ini
besarnya adalah 0,693 gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian nggak ini tidak diketahui pada soal besar dari ln 2 itu sebesarnya adalah 0,693 gitu. Nah, bisa juga pakai rumus ini ya, dimana n ini nanti dicari pakai ini ya, pakai rumus ini nih. Nah ya, n dan sebagainya gitu kan, nanti dicari n-nya yang ini berapa gitu. Nanti didapat n-nya sekian, kemudian biasanya t itu diketahui pada soal, nanti bisa dijawab gitu ya, berapa sih waktu paruhnya itu sendiri. Oke, yang selanjutnya, yang ketiga, ada yang namakan dengan serapan radioaktif. Nah, serapan radioaktif ini seperti ini ya, rumus dari peluruhan serapan radioaktif gitu ya, daya serap dari suatu zat yang mengalami suatu radioaktivitas gitu. Nah, ini rumus yang pertama ada I sama dengan I0 dikali E, kemudian dipangkatkan dengan mu dikali X gitu ya. Kemudian yang kedua ada I sama dengan I0 dikali setengah dipangkatkan X per HVL gitu. Nah, I itu adalah intensitas foton yang melewati suatu bahan dengan satuan meter kuadrat second. Kemudian I0 itu merupakan intensitas foton yang datang ya ke bahan gitu ya, dengan satuan meter kuadrat second. Kemudian mu itu merupakan apa sih? Mu itu merupakan koefisien pelemahan medium gitu ya. Kemudian x-nya itu merupakan suatu ketebalan bahan dengan satuan yakni meter. Nah, kemudian di sini ada HVL nih. HVL itu apa sih? Nah, HVL itu merupakan lapisan harga penuh gitu. Jadinya ada dua rumus yang bisa digunakan ketika mencari suatu daya serap dari radioaktivitas itu sendiri. Yang terakhir saya akan bahas tentang partikel-partikel inti atom gitu ya. Nah, ini kalau misalnya kalian dihadapkan dengan suatu soal, itu biasanya dan juga dihadapkan dengan soal ini ya, reaksi inti khususnya gitu ya, nanti kalian akan membutuhkan partikel-partikel dari inti atom itu sendiri gitu. Nah, langsung aja gitu ya, ini mungkin bisa kalian catat juga, bisa kalian ingat-ingat gitu. Yang pertama itu ada neutron. Neutron itu memiliki nomor massa itu adalah 1 dan juga nomor atomnya adalah 0, di mana dengan lambang unsurnya adalah N. Kemudian ada proton. Proton ini memiliki nomor massa adalah 1 dan juga nomor atomnya adalah 1 gitu ya. Untuk lambang unsurnya itu adalah bisa P dan juga bisa H. Nah, untuk positron itu sendiri, positron itu memiliki nomor massa 0 dan juga nomor atomnya itu adalah +1 gitu ya, dengan nomor atau lambang unsurnya adalah E. Kemudian yang 4 adalah beta gitu. Beta ini memiliki nomor massa gitu ya adalah 0 dan juga nomor atom adalah -1 dengan lambang unsur adalah beta atau mungkin elektron gitu. Nah, kemudian yang kelima ada elektron. Elektron ini memiliki nomor massa adalah 0 dan juga nomor atom adalah -1, di mana unsur atau lambang unsurnya adalah E gitu. Kemudian yang keenam ada deuteron. Deuteron ini memiliki nomor massa adalah 2 dan juga nomor atom adalah 1, di mana lambang unsurnya adalah H gitu ya, hidrogen. Kemudian untuk alfa, alfa ini memiliki lambang unsur adalah lambang unsurnya benar, lambang unsur adalah He dan juga untuk nomor massa adalah 4 dan juga nomor atom adalah 2. Tadi kan sudah diketahui gitu ya pada saat tadi dibahas sama saya di awal-awal gitu ya. Karena alfa itu merupakan satu inti atom dari helium. Kemudian untuk triton, triton itu memiliki nomor massa adalah 3 dan juga nomor atom adalah 1 dengan lambang unsur adalah H atau hidrogen. Oke, sekian dari saya. Lanjut kepada materi atau pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya RT Agusira. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proteksi radioaktivitas bagi kehidupan. Bagi kehidupan adalah pelindungan orang dari efek berbahaya paparan radiasi pengion dan cara mencapainya. Proteksi radiasi adalah pengawasan terhadap bahaya radiasi melalui peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pemanfaatan radiasi dan bahan-bahan radioaktif. Dalam suatu pernyataan yang mengatur pembatasan dosis radiasi yang intinya sebagai berikut. Suatu kegiatan tidak akan dilakukan kecuali mempunyai keuntungan yang positif dibandingkan dengan risiko, yang dikenal sebagai asas justifikasi.
Paparan radiasi diusahakan pada tingkat serendah mungkin, yang bisa dicapai as low as reasonable acceptable (LARA) dengan mempertimbangkan faktor ekonomi dan sosial, yang dikenal sebagai asas optimasi. Dosis perorangan tidak boleh melampaui batas yang direkomendasikan oleh ICRP untuk suatu lingkungan tertentu, yang dikenal sebagai asas limitasi. Ilmu proteksi radiasi diperkirakan sama usianya dengan penemuan sinar min X oleh Wilhelm Röntgen pada 8 November 1895. Adanya efek yang merusak dari sinar min X disadari segera setelah penemuan sinar yang kasat mata ini. Para dokter dan pasien yang menerima radiasi ini dalam suatu periode tertentu diketahui menderita eritema. Dalam perkembangan lebih lanjut diketahui pula bahwa semua radiasi pengion dapat menyebabkan terjadinya efek yang merusak pada organ tubuh. Namun, karena manfaat radiasi pengion jauh lebih besar dari risiko penerimaan efeknya, saat ini prosedur radiologi diagnostik telah diterima sebagai bagian dari prosedur klinis yang penting dalam praktik medik. Di sini, saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan radioaktivitas. Pemanfaatan radioaktivitas ini banyak sekali digunakan dalam berbagai bidang. Yang pertama, ada pada bidang kedokteran. Pada bidang kedokteran ini banyak sekali digunakan. Contohnya yaitu yang pertama ada radioisotop Na24 dalam NaCl yang digunakan untuk meneliti peredaran darah di dalam tubuh manusia. Yang kedua ada radioisotop I131 yang digunakan untuk mempelajari kelainan pada kelenjar tiroid, mendeteksi kerusakan pada kelenjar gondok, hati, dan juga otak. Lalu, yang ketiga ada radioisotop Fe59 yang digunakan untuk melihat kecepatan produksi sel darah merah dalam tubuh seseorang. Lalu yang kedua ada pada bidang biologi, contohnya yaitu radioisotop C14 dan radioisotop O18 yang digunakan untuk mengamati proses fotosintesis dari tanaman. Lalu yang ketiga ada pada bidang pertanian. Pada bidang pertanian ini contohnya itu radioisotop P32 yang digunakan untuk mengetahui cara pemupukan pada tanaman. Lalu juga pemanfaatan ini digunakan untuk memberantas hama penyakit, mengurangi populasi serangga, dan juga mendapatkan bibit tanaman yang lebih unggul. Lalu yang keempat ada bidang arkeologi. Pada bidang arkeologi ini, contohnya itu radioisotop C14 yang digunakan untuk mengetahui berapa usia fosil yang ditemukan, umur tanah, dan juga batuan. Lalu yang kelima ada pada bidang kimia. Pada bidang kimia ini sering digunakan dalam laboratorium dan juga beberapa reaksi kimia, salah satunya yaitu reaksi esterifikasi yang membentuk ester dan asam karboksilat dan juga alkohol. Lalu yang keenam, ada pada bidang industri. Pada bidang industri ini digunakan untuk mendeteksi apakah ada keretakan dan juga mengukur ketebalan pada benda-benda padat, bisa mengukur ketebalan kaca, dan juga menjaga produktivitas timah dalam pembuatan kaleng. Lalu yang ketujuh, ada bidang hidrologi. Pada bidang hidrologi ini contohnya yaitu ada isotop Na24 yang digunakan untuk mempelajari kecepatan aliran sungai. Oke teman-teman, selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun kalian sedang menonton video ini. Saya Titus Anargia dari 12 IPA 5 kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan dampak dari radioaktif. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, selain mempunyai manfaat, tentu saja radioaktif mempunyai dampak buruk untuk kesehatan manusia. Nah, apa aja sih? Oke, langsung aja kita simak pembahasannya ya. Oke, yang pertama adalah terjadi kerusakan genesis atau bisa membuat kemandulan pada sistem reproduksi atau terjadi kelainan pada keturunan seperti cacat dan lain sebagainya. Oke, untuk yang kedua adalah kerusakan pada sistem syaraf. Lalu yang ketiga, kerusakan lensa mata seperti katarak. Terus yang keempat ada terjadi kerusakan kulit atau sarkoma. Lalu yang keempat ada resiko kanker darah atau biasa disebut leukemia. Lalu yang kelima ada kerusakan pada sel pembentuk sel darah merah. Waduh, kayaknya ngeri-ngeri banget ya. Jadi lebih baik kita mencegah sebelum mengobati karena kecil kemungkinannya untuk selamat apabila sudah terkena radioaktif yang sangat parah.
Seperti ada peristiwa pada tahun 1986 yang dimana waktu itu adalah peristiwa Chernobyl. Nah, peristiwa Chernobyl merupakan kecelakaan pembangkit listrik tenaga nuklir yang terjadi di negara pecahan Uni Soviet, Ukraina. Tragedi Chernobyl terjadi pada 26 April 1986 dan menjadi bencana ledakan reaktor nuklir terburuk dalam sejarah. Kecelakaan pembangkit listrik tenaga nuklir ini terjadi akibat reaktor nuklir nomor 4 meledak dan mengakibatkan isotop radioaktif tersebar. Radioaktif Chernobyl tersebar dengan sangat luas ke atmosfer di seluruh kawasan benua Eropa dan Uni Soviet bagian barat. Penyebab utamanya karena kelalaian manusia. Bencana ini diawali ketika sedang melakukan uji sistem reaktor yang terletak di Pripyat, yaitu salah satu kawasan atau daerah di Ukraina. Pada saat pengujian sistem, secara tiba-tiba terjadi lonjakan energi yang tak terduga yang mengakibatkan tangki reaktor pecah. Nah, seperti itu teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga teman-teman dapat mengerti dan mendapatkan manfaat dari apa yang sudah saya sebutkan. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu.